Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Pagi ibu. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah semua anak-anak ibu sehat dan bisa mengikuti proses pembelajaran PJOK sama ibu. Nah, ibu tanya kabar anak ibu semua sekarang. Sebelum kita mengikuti proses pembelajaran, apakah anak ibu semangat untuk belajar? Semangat, alhamdulillah. Nah, ibu mohon kepada anak ibu sebelum kita belajar, kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa ke depan? Oke, Nugi. Silakan maju ke depan. Pada duduk, siap. Siap semua, siap. Kepada Ibu Guru hormat, gerak. Tegak, gerak. Mari kita berdoa. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wasabil qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minal zalimin. Amin. Terima kasih kepada Nugi telah membantu memimpin doa ke depan. Silakan duduk Nugi. Nah, sekarang ibu mau absen dulu. Nanti di saat absen jangan lupa diangkat tangannya tinggi-tinggi. Ya. Tristan. Terima kasih. Khairani. Hanum. Zakia Yaser. Hadir. Fiorella, Aslayuki, Azam Elfata, Ashifa, Alika Natasha, Muhammad Taki, Revalin, Anugrah Andika, Hanifian, Zamil Akhyar Rifki, Muhammad Razik, Faiza, Akifaratu, Kalisa, Rahel, Anabel. Nah, berarti semuanya anak murid ibu 20 orang. Semua alhamdulillah hadir bisa mengikuti proses pembelajaran PJOK sama ibu. Nah, sekarang sebelum belajar, ibu mau menanyakan kepada anak-anak ibu, apakah anak ibu ada sekarang merasa kurang sehat atau sakit dan lain-lain? Tidak. Berarti semua alhamdulillah dikasih kesehatan sama Allah bisa mengikuti pembelajaran. Ya, kalau ada seandainya merasa sakit perut atau kurang sehat, boleh istirahat dulu di UKS atau boleh duduk di dalam kelas untuk istirahat di saat proses pembelajaran. Nah, sekarang sebelum belajar, ibu mau kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya bersama-sama. Semua anak ibu boleh berdiri.
Semuanya mengikuti. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semua boleh duduk. Dah, terima kasih ya. Itu kita menyanyikan lagu nasional biar kita ingat tentang perjuangan apa? Perjuangan apa? Pahlawan kita. Nah, sekarang kita masuk ice breaking dulu supaya pikiran dan tenaga lebih pulih lagi di saat kita libur. Ada malas-malas belajar, kita awal kembali dengan yang bersemangat. Biar pikirannya lebih terbuka saat proses pembelajaran. Sekarang boleh anak-anak ibu berdiri. Nanti semuanya harus mengikuti ice breaking-nya. Ya. Semua mengikuti, harus bergerak. Ibu juga ikut bergerak nantinya. Ya. Lihat ke depan. Contoh goyangnya. Goyangkan tangan. Ya. Putar. Izin. Langsung putar kiri. Putar tangannya. Lagi izin putar arah kanan. Lagi kiri. Tangannya. Kanan. Kiri. Geser. Ini belajar untuk otak kiri, otak kanan bisa berjalan dengan sekaligus. Ya. Oke. Oke. Oke.
Berdiri di sana, berdiri. Berdiri. Dinda, jangan lupa ikut berdiri. Berdiri di sana. Oke. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Gimana? Apakah tenaga lebih pulih kembali atau tambah malas belajar? Tambah pulih. Karena berapa minggu? 3 minggu ya. 3 minggu kita tidak melakukan pemanasan olahraga. Ya, sebelum belajar biasanya sama ibu ada kesepakatan kelas. Ya, boleh disebutkan yang pertama apa? Kedua? Ya, membawa air minum sendiri. Yang ketiga? Mempersiapkan alat sesuai mata pelajaran. Yang keempat? Ya, menyiapkan barisan dan pemanasan bergantian. Nah, kesepakatan ini kita buat biar kalian tertib dalam pembelajaran proses olahraga. Biar tahu gimana alur-alurnya sebelum kita mulai untuk praktek juga. Siapa yang mau menyiapkan ke depan sebelum kita buat pemanasan? Siapa juga yang mau menyiapkan di saat kita buat baris? Siapa juga yang mau menyiapkan saat kita pendinginan saat praktek pembelajaran? Nah, di saat kita olahraga ini harus atau wajib bawa air minum. Boleh minta punya teman? Boleh sebenarnya, cuman kalau mencukupi. Kalau tidak mencukupi ya kita bawa air minum sendiri. Nah, terus sekarang ibu mau bilang tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik melalui pembelajaran dan menunjukkan kemampuan mempraktekkan dan memahami variasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Nah, manipulatif tentang menendang, menghentikan, menggiring bola, permainan dalam sepak bola. Terus sesuai dengan potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembang regulasi dan menginternalisasi nilai gerak-gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, terus berbagi, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan meregulasi diri serta dapat menerapkan perilaku hidup dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa, Dinda? Dalam menerapkan kehidupan sehari-hari. Nah, terus ibu maunya sebelum kita belajar, ibu mau membagi kelompok. Ya, membagi kelompok. Nanti kelompok mejanya udah rapi, cuma nanti kita ubah kelompoknya siapa-siapa saja. Contohnya Rahel, Kalisa, kelompok 1. Langsung sini. Azam sama Razik, kelompok 2. Ya, terus Hanifian sama Taki, kelompok 3. Boleh duduk sini. Nama? Vivi sama Anabel, kelompok 4. Nuki sama Akifah, kelompok 2. Sekarang udah kelompoknya dibagi 5. Nah, kelompok sudah dibagi 5. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini 3, 4, dan 5.
Nah, sekarang pembelajaran kita materinya tentang sepak bola. Sebelum kita memasuki materinya, Ibu mau ulang dulu kembali tentang dasar-dasar olahraga. Dasar-dasar olahraga ini bersangkutan dengan materi kita yang kita pelajari saat sekarang. Nah, dasar olahraga itu ada tiga, ya. Yang pertama adalah lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Nah, yang pertama itu adalah lokomotor. Lokomotor, siapa yang tahu artinya lokomotor? Tunjuk tangan. Ala, boleh. Lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Ya, gerak yang berpindah tempat. Tepuk tangan untuk Ala. Nah, yang kedua adalah gerak non-lokomotor. Siapa yang tahu artinya? Tunjuk tangan. Hanum. Gerak yang tidak berpindah tempat. Ya, gerak yang tidak berpindah tempat. Tepuk tangan untuk Hanum. Yang ketiga adalah manipulatif. Siapa yang tunjuk tangan tahu artinya? Tristan. Gerakan yang menggunakan alat atau benda. Ya, betul. Menggunakan olahraga yang menggunakan alat atau tepuk tangan untuk Tristan. Nah, tiga ini harus bersangkutan atau wajib bersangkutan dengan pembelajaran kita sepak bola. Jadi sepak bola ini dia bersangkutan dengan dasar olahraga apa-apa saja. Apa saja? Lokomotor dan manipulatif. Kenapa? Sepak bola ini berlari atau ada jalan juga? Berlari dan berjalan itu termasuk gerak dasar apa? Lokomotor. Dan dia pakai bola. Saat dia berlari, saat dia berjalan, dia pakai bola. Itu termasuk apa? Manipulatif, pintar. Jadi dua yang termasuk dalam materi kita sekarang, lokomotor dan manipulatif di materi sepak bola. Nah, di kelas 5 ini, materi sepak bola yang kita pelajari adalah tentang teknik dasar sepak bola. Ya, kalau mau belajar sepak bola, apakah bisa kita mempelajarinya langsung saja tanpa mengetahui tentang teknik sepak bola? Tidak. Harus tahu kita pembelajaran teknik dasar sepak bola. Gimana cara menendangnya, kaki bagian mana menendang, gimana tubuh kita memulai saat menendang, apakah dia begini badannya, apakah condong ke depan, ke samping, belakang, ya, harus diketahui. Harus tahu sama kalian apa-apa saja tekniknya. Terus cara menghentikan bola. Apa-apa saja cara menghentikan bola. Nah, sekarang Ibu mau kalian lihat ke depan. Lihat materi pembelajaran olahraga, cara-cara menggiring, menendang, dan menghentikan bola di video di depan. Sepak bola adalah permainan yang menyenangkan. Untuk dapat memainkannya, kita perlu menguasai berbagai gerak dasar, di antaranya mengumpan, mengontrol, menggiring, dan menembak ke arah gawang. Aktivitas menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Berdiri, sikap melangkah, dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan condong ke depan. Letakkan bola di depan kaki kanan.
Bola ditendang dengan menggunakan kaki kanan bagian dalam dengan perlahan-lahan sehingga bola bergulir ke depan. Lakukan gerakan tersebut berulang-ulang untuk mengontrol bola. Menggiring bola dengan kaki bagian luar. Berdiri sikap menyerah dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan condong ke depan. Letakkan bola di depan kaki kiri bagian dalam segaris dengan kaki kanan. Bola ditendang dengan menggunakan kaki kanan bagian luar dengan perlahan-lahan sehingga bola bergulir ke depan. Lakukan gerakan tersebut hingga kamu dapat mengontrol bola. Gerak dasar lain yang perlu dikuasai dalam permainan sepak bola adalah menghentikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Berdiri sikap melangkah rileks, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Pandangan ke arah datangnya bola. Julurkan kaki kanan ke depan ke arah datangnya bola. Pada saat akan menyentuh bola, kaki ditarik kembali ke belakang, bola dihentikan di samping kaki kiri. Gerak dasar pertama adalah mengumpan menggunakan kaki bagian dalam. Cara melakukannya adalah posisi awal berdiri menghadap ke arah bola. Kaki tumpuan diletakkan di samping bola dengan sikap lutut agak tertekuk dan bahu menghadap ke arah teman yang akan diumpan. Kedua lengan di samping badan agak terlentang. Pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar keluar dan dikunci. Pandangan tertuju pada bola. Kemudian, lakukan gerakan dengan menggunakan salah satu kaki ditarik ke belakang lalu diayun ke depan ke arah bola. Perkenaan kaki pada bola tepat di tengah-tengah bola. Usahakan agar saat menendang, posisi kaki berada tepat di tengah-tengah bola. Untuk akhir gerakan, berat badan dipindahkan ke depan mengikuti arah gerakan dengan pandangan mata tetap ke depan. Gerak dasar permainan sepak bola berikutnya adalah mengumpan menggunakan kaki bagian luar. Cara melakukannya adalah dimulai dengan sikap awal berdiri menghadap ke arah bola. Kemudian, kaki tunggu diletakkan di samping bola. Kedua lengan di samping badan agak terentang. Pergelangan kaki yang akan digunakan menendang diputar ke dalam dan dikunci. Kemudian, pandangan mata terpusat pada bola. Selanjutnya, bergerak dengan menarik ke belakang kaki yang akan digunakan untuk menendang. Lalu, diayunkan ke depan ke arah bola. Bersamaan dengan itu, kaki diputar ke arah dalam dan perkenaan kaki tepat pada sisi dalam bola. Gerakan diakhiri dengan pemindahan berat badan ke depan mengikuti arah mengumpan. Nah, itu cara-cara tadi menendang. Cara-cara menendang kaki bagian luar, kaki bagian dalam, dan cara menendang pakai punggung kaki, dan cara bisa menghentikan pakai telapak kaki. Ya, itu caranya. Nah, sekarang di saat Ibu mau kasih LKPD, di saat nanti berbagi pembelajaran kelompok, kalian boleh melihat ke depan. Nah, lihat pengertian sepak bola. Pengertian sepak bola merupakan permainan dimainkan oleh dua tim. Boleh satu tim main? Tidak, harus dua tim. Ini yang banyak orang nggak tahu. Mainnya satu tim aja. Padahal kalau sepak bola mainnya dua tim. Nah, dua tim ini memainkan olahraga menggunakan bola yang dari bahannya kulit. Ya, bahannya kulit, kemudian tidak diperbolehkan menggunakan tangan kecuali penjaga gawang. Cuman boleh main pakai kaki. Nah, ini yang kita bahas. Tadi ada di video tentang teknik dasar bola. Yang pertama adalah menggiring bola, dribbling. Kedua, mengoper bola passing. Ketiga, menendang bola shooting. Keempat, mengontrol bola atau trapping. 5, menyundul bola.
Nah, nanti di kelompok ini, Ibu bagikan soal ini kalian yang mana menendang bola kaki bagian dalam, yang mana menendang bola kaki bagian luar ada di sini. Kalian berkelompok mencari isi ini. Ya, tidak sendiri-sendiri, berkelompok. Langsung buat. Langsung cari. Berkelompok. Ya, kalau enggak ngerti nanti bertanya ya. Nah, bersama-sama. Kalau udah dibagi kelompoknya berarti bekerja sama. Nah, langsung Dinda. Di mana? Sini. Ya, di dalam kotak itu buat ya. Tristan tadi bertanya, di mana buatnya, Bu? Di kotak ini. Di kotak ini. Ya, langsung buat. Langsung buat. Langsung buat. Nah, di sini lihat. Ini ada cara menendang bolanya di mana? Di dalam atau di luar dia? Di dalam. Berarti dia masuk mana dia? Gitu caranya. Siapa yang mencatat? Di tengah-tengah. Ya. Nah, ini pun dia menendang ini pakai bagian kaki mana? Nah, harus sama-sama. Nah, ya, itu menangkap bola itu. Ya. Itu bagus tadi pertanyaan Tristan. Buatnya di mana? Kadang ada orang memanah aja. Tidak, tapi dibuat. Ada pilihannya di bawah. Ya, ada pilihannya di bawah. Terus, di sini udah ngerti, Nak? Yang mana menendang? Nah, ini contohnya kayak gini. Ini kakinya di mana? Bolanya di mana? Di antara kaki. Di antara kaki berarti tadi contoh di depan. Jadi menendangnya kaki bagian dalam. Cari di sini. Kaki bagian dalam kah ada di sini? Ada, catat di sini. Berarti ini kaki bagian dalam. Langsung catat. Itu caranya. Lihat posisi kakinya. Kalau ini penjaga gawang ini jelas saja. Soalnya yang pakai tangan itu apa, Nak? Penjaga gawang boleh. Yang main bola bolehnya cuma pakai kaki. Kembali Dinda. Mau berapa nih? Bekerja sama ya, Nak ya. Lihat kakinya. Ini contohnya kayak gini. Ini kakinya, bolanya di mana? Taruhnya di luar atau di tengah-tengah? Di tengah-tengah kaki. Di tengah-tengah kaki itu kaki bagian apa kita nendang? Kaki bagian dalam. Ini dia. Itu cara lihat posisi kakinya. Soalnya kita adalah pembelajaran sepak bola. Sepak bola berarti tunjukannya ke kaki. Ya. Bekerja sama. Ya, buat. Sana anak boleh tak, Miss? Ya, tutup pintunya ya, Nak. Ada yang tidak mengerti, tunjuk tangan aja. Caranya, tidak ngerti. Nah, gini caranya. Kalian kan main bola. Main bola tuh pakai kaki. Tadi kan Ibu bilang kalau kaki bagian luar, yang mana kaki bagian luar? Sanding kaki. Kalau kaki bagian dalam, di dalam tengah-tengah kaki. Nah, bolanya di tengah-tengah kaki. Berarti kaki bagian dalam. Nah, waktunya udah habis untuk berkelompok. Nah, siapa yang mau ke depan mempresentasikan
Salah satu kelompoknya. Ya, Rahel, boleh maju ke depan. Ya, di sini tengah sini. Lihat ke depan. Ini nomor 1 mengontrol bola, nomor 2 menendang bola, nomor 3 mengontrol bola, nomor 4 melakukan operan, nomor 5 tendangan kaki dalam, nomor 6 mengiring bola, nomor 7 menendang bola, nomor 8 menangkap bola, nomor 9 tendangan kaki luar. Nah, apakah ada yang sama Rahel? Sama semuanya? Sama? Iya? Berarti tepuk tangan semuanya untuk Rahel. Nah, jadi Ibu pegang. Nah, gambar yang pertama. Ya, kelompok 1 udah betul semuanya. Betul sekali. Berarti dia belajar emang betul-betul melihat ke depan. Emang betul-betul berkelompok mengerjakannya. Berarti kalau semuanya sama, berarti hebat kalian semuanya. Adakah ada yang beda? Sama semua? Nah, yang pertama adalah di sini kata Rahel, cara mengontrol bola. Apakah sama? Sama, iya. Yang kedua adalah menembak bola. Digambar di sini dia mau menembak ke dalam gawang. Yang ketiga adalah mengontrol bola. Ya, yang keempat melakukan operan. Yang kelima, nampak dia tuh? Kelima, ngapain dia? Kalau pakai kaki ngapain itu? Mengontrol bola, ya. Yang keenam menggiring bola, yang keenam dia menendang bola, yang ketujuh apa itu dia? Menangkap bola. Kalau yang pakai tangan berarti itu dia menangkap bola. Berarti jawaban sama Rahel semua betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita siap-siap mau ke lapangan. Ya, ke lapangan kita ada kelompoknya cuman 2-2 atau berpasangan. Ya, cewek-cewek ya, wanita sama wanita, yang laki-laki sama laki-laki. Ya, nanti caranya adalah mengoper bola. Mengoper bola boleh kaki bagian dalam, boleh kaki bagian luar, boleh pakai punggung. Dan cara menghentikannya pakai terserah aja, yang nyaman kalian. Nanti kita hitung dalam waktu 10 menit. Sebelum itu kita ke lapangan melakukan pemanasan dulu. Nanti buat barisan yang telah kita atur. Yang cowok ada 3 barisan di depan, yang 3 berbanjar, yang cewek 4 berbanjar. Nanti yang melakukan pemanasan, yang memandu kalian adalah ibu. Ya, ada yang mau bertanya tentang kita mau praktek ke lapangan? Apa sayang? Apa? Ya, jangan lupa bawa pena dan bawa buku. Karena nanti kita mencatat berapa kali dia menendang bola sama kaki bagian dalam, luar punggung, dan menghentikan. Karena nanti ibu akan membagikan kertas LKPD-nya sayang. Ya, yang tukang catat adalah yang ibu pilih tadi. Ya, ada yang ibu pilih jadi tukang catatnya berapa kali dia menendang kaki bagian dalam, berapa kali dia menendang kaki bagian luar, dan terakhir adalah berapa kali dia menggunakan punggung kaki di saat 3 ini 10 menit. Ya, 10 menit. Siapa lagi? Kita sudah berada di lapangan, berarti kita praktek lagi. Praktek lapangan yang kita pelajari tadi di dalam kelas adalah materinya
tendangan bola. Teknik-tekniknya. Ya, sebelum itu kita melakukan pemanasan. Ya, pemanasannya dipimpin atau dipandu oleh ibu saja. Ya, boleh rentangkan tangan? Rentangkan tangan. Semua hadap kanan. Hadap kanan, semua hadap kanan. Rentangkan tangan. Jangan sampai ada yang bersentuhan. Ya, semua hadap ke depan lagi. Dah, berarti barisan sudah rapi, semua hadap ke depan. Ya, kaki buka selebar bahu. Sebelum kita melakukan pemanasan atau praktek lapangan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Dah, semua kepala ditekuk ke atas. Hitung keras-keras bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu cepat-cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekuk kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depan. Kakinya rapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka kaki dan tekuk buat kuda-kuda. Tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tekuk kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Kakinya diputar dulu bagian pergelangan kaki. Dari kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita berlari di tempat saja ya anak-anak. Kita lari di tempat. Kalau ibu peluitnya 1 bunyinya, berarti larinya cuman pelan. Kalau 2 bunyi peluit ibu, berarti larinya agak cepat. Contohnya, pertama pelan aja. Kalau peluitnya 2, 1, 2. Peluitnya baru tak cepat. Ya, ngerti ya? Siap? Cepat lagi, cepat lagi, cepat lagi ya. Hebat. Pelan. Pelan. Lagi. Oke, stop. Udah rasanya panas badannya? Udah, berarti sudah melakukan pemanasan yang cukup. Ya, sekarang mundur agak 2 langkah ke belakang. 2. Boleh duduk. Kenapa ibu suruh duduk? Nanti ibu bagi LKPD. KPD-nya adalah PKPD-nya adalah nanti kelompok pertama ada maju berdua orang saja. Berdua-dua. Berarti 3 kelompok. Karena ada 3 bola. Yang pertama adalah Rahel dan Kalisa boleh ke depan. Saling berhadapan. Kelompok kedua Azam sama Tristan. Kelompok ketiga Nugi sama Zamil. Boleh ambil bola? Dah, yang megang bola adalah kelompok A dulu. Dah, yang tukang catat, yang mencatat, yang membantu mencatat untuk LKPD-nya, berapa tendangannya, tidak ada yang main, tidak ada percobaan. Ya, belum ada percobaan. Nugi, belum ada percobaan. Ya, yang mantu yang pertama adalah Hanum. Yang kedua Ala. Yang ketiga adalah Revalin. Boleh di tempatnya.
Revalin, boleh di sana. Membantu berapa tendangan dalam waktu 10 menit. Ingat, dalam waktu 10 menit. Ya. Yang membantu catatnya sudah ada. Kalian menendang kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kaki bagian punggung kaki. Siap? 10 menit. 1, 2. Ya, lihat ya, yang teman-teman lain lihat. Gimana cara tendangan teman-teman? Ada yang kaki bagian dalam, ada kaki bagian luar, dan punggung kaki, dan cara menghentikan bolanya ada. Ya, cara menghentikan bolanya ada juga. Perhatikan ya, perhatikan ya. Duduk baik-baik, Revalin. Perhatikan ya. Kakinya diluruskan. Tadi kan siap pemanasan, berlari. Misi kalau saya nggak tahan lagi, Bu. Ya, boleh. Memang WC-nya, Bu. Dah, stop. Boleh kembali ke barisan? Boleh lihatkan LKPD-nya sama Ibu. Kembali ke barisan masing-masing. Banyak ada, Bu. Ya, nggak apa-apa. Bu, bagian luar nol. Ya, nggak apa-apa. Dalam tuh satu. Mana Alika? Dah, di sini barisannya rapi sayang. Barisannya rapi.
Nah, di sini kelihatan sama ibu ada tendangan bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Lebih banyak kayaknya kaki bagian dalam. Ya, lebih banyak kaki bagian dalam. Berarti kalian masih mencoba untuk lebih diperbaiki lagi kaki bagian punggung kaki dan luar. Ya, ada yang ingin bertanya tentang praktek tadi yang kita lakukan di lapangan tadi? Tristan, boleh? Bu, apakah kaki bagian ini saat menendang, Bu? Ya. Yang diayunkan? Boleh. Berarti si Tristan bertanya tentang kaki bagian mana yang dalam yang kita pakai. Ya, lihat ibu sekarang ke sini. Kaki yang bagian dalam adalah bagian sini. Kaki bagian luar mana? Iya, kaki bagian luar sini. Punggung kaki mana? Iya, berarti sudah tahu ya, mana kaki bagian dalam, yang mana kaki bagian luar. Ini kan banyak permasalahan tuh. Yang mana luar, yang mana dalam. Payah membedakan. Yang dalam berarti kakinya bagian dalam. Yang luar berarti bagian ini luar. Ya. Siapa yang ingin bertanya lagi? Ala, boleh. Bu, cara menghentikan bola kaki bagian mana, Bu? Ya, mantap pertanyaan untuk Ala. Kaki bagian mana yang untuk menghentikan bola? Ada yang tahu? Ya, kaki yang menghentikan boleh apa saja. Boleh kaki bagian dalam, boleh kaki bagian luar, boleh punggung kaki, boleh dengan telapak kaki. Tidak ada larangan untuk bagian mana menghentikan bola. Boleh pakai badan, boleh juga. Ya, siapa lagi yang mau bertanya tentang praktek? Boleh. Hanum. Bu, berarti nanti kalau kita di lapangan melakukan praktek, berapa kali kita melakukannya, Bu? Oke. Nah, ini yang dipertanyakan. Tadi kalian melakukan praktek di depan. Ya. Siapa yang tahu berapa menit tadi kalian melakukan? Ya, 10 menit ya, Hanum ya. Jadi kita melakukan praktek tadi di saat proses pembelajaran tadi, kita melakukannya cuma 10 menit. 10 menit itulah kita berapa menghitung tendangan kita. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Oke, terima kasih. Kita kembali nanti ke kelas. Kita lebih luasa lagi pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih kepada anak ibu sudah melakukan praktek lapangan. Sudah berapa, Dinda? Nah, sebelum kita ke dalam kelas, mari kita melakukan pendinginan. Semuanya berdiri. Nah, contoh pendinginannya adalah tangannya digerakkan, terus buang keras-keras. Lagi, lagi. Yang laki-laki kurang bersemangat. Lebih cepat lagi tangannya. Nah, sebelum itu kita goyangkan pinggulnya dulu biar rileks. Ya, biar rileks. Nah, terus lututnya digoyangkan biar rileks. Ya, rasakan rileksnya. Rasakan pendinginannya. Zamil lakukan sayang. Ya. Udah siap? Langsung lututnya maju depan. Tuh. Kan terasa tuh ada gesekan di lutut. Kalau banyak gesekannya berarti kurang kali olahraga. Ya. Dah. Sudah? Langsung kakinya seperti ini. Ya, hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 ganti. 1 2 3 4 5 6 7 8. Pinggangnya udah ya. Dah. Nanti kita ke kelas berjalan dengan
rapi, duduk di kelas rapi-rapi, kita akan membahas tentang praktek yang kita lakukan. Nanti akan Ibu kasih LKPD yang nomor 2 adalah soal objektif. Ya, ini bukan per kelompok lagi. Ini soalnya sendiri-sendiri melakukan. Ya, sendiri-sendiri, tidak berkelompok lagi. Ya, ada yang kurang paham di sini? Ya, semuanya menghadap kiri, gerak. Ya, semuanya merapat ke depan. Merapat ke depan. Diam, siap, gerak. Aduh pula. Udah? Siapa yang bisa membantu Ibu membawa bola? Ada 3 orang aja, dia biar Ibu yang membagi. Rahel 1, Hanum 1, Razik 1. Dah? Boleh yang barisan ini boleh ambil bukunya. Dan jangan lupa kembali ke barisan masing-masing. Jangan lupa, jangan ada yang tinggal. Ibu yang bentuk pertama tadi, Bu. Ya, bentuk tadi aja. Bentuk tadi. Mundur ke belakang. Ini yang Ibu bariskan tadi saja. Ini mana? Mundur 3 langkah ke belakang, jalan. Nah, ada balik kanan, gerak. Balik kanan menghadap sini. Dah. Semuanya tidak ada yang tinggal. LKPD-nya masih dipegang. Penanya masih dipegang. Semuanya hadap sini. Ya, semuanya hadap sini. Di waktu kita jalan tidak ada yang bercanda-canda karena ini kita berjalan ke jalan lintas. Hati-hati dalam perjalanan. Mudah-mudahan praktek ini berguna dengan kalian. Kalian bisa mengerti dengan hal-hal yang kita lakukan tadi di praktek ini dan bisa membuat kalian lebih semangat lagi untuk belajar PJOK. Ya, kalau seandainya tidak ada yang mengerti atau kurang mengerti, kurang paham dengan yang kita lakukan di saat praktek lapangan, nanti kita akan lebih buka pertanyaan lagi di saat di dalam kelas. Ya. Alhamdulillah kita udah sampai di kelas kembali. Pasti kalian sudah berkeringat karena dalam perjalanan sangat panas dan masih ada yang kayak loyo, kurang semangat gitu. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Lagi, yang laki-laki kurang bersemangat. Tepuk semangat. Oke. Nah, kita lanjut dengan soal mandiri. Ya, untuk anak-anak Ibu tidak berkelompok, mandiri. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya, ada yang kurang jelas tentang tendangan lagi? Tendangan atau tentang teknik-teknik sepak bola? Tidak? Alhamdulillah, berarti anak-anak Ibu sudah pintar memahami tentang teknik-teknik sepak bola. Nah, ini LKPD kita, Ibu bagikan. Ya, soalnya objektif. Ya, soalnya objektif berarti soalnya ABC. Ya.
Buat nama dan juga jangan lupa buat kelas. Pas. Dah. Kalau ada yang tidak paham, nanti bertanya sama ibu tentang soalnya. Mengoper bola jarak pendek tadi waktu kita melakukan praktek tadi itu kan jarak pendek, bukan jarak panjang, ya. Nah, dan tadi saat kita praktek itu melambung atau mendatar saat kita tendangan? Mendatar. Pahami ya? Ya. Penalti. Penalti itu adalah gerakan saat ada pelanggaran. Ya. Itu dia. Mana soal nomor berapa sayang? Soal nomor 3. 3. Tendangan kaki bagian luar sering digunakan untuk situasi tendangan bagian luar. Luar mana? Iya, luar mana? Biasanya saat apa itu? Mengoper. Iya. Ada lagi yang nggak paham? Yang nggak paham nanti tunjuk tangan aja. Tadi kita di praktek lapangan adalah intinya kita melakukan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, tendangan kaki bagian punggung kaki, dan menghentikan bola. Dan saat kita mengoper bola itu, kita melakukan bola mendatar, tidak melambung. Ingat, bola mendatar. Ada yang nggak paham? Tam. Ada yang ragu? Tidak? Yang siap tunjuk tangan? Berarti tinggal 5 orang lagi turun.
Siap? Oke, kita periksa sama-sama ya. Nomor 1 bisa dibaca dari Hanum. Tendangan yang sering digunakan untuk mengoper bola jarak pendek dan akurat kepada teman adalah menggunakan kaki bagian A. Nah, di sini ada ragu-ragu ya. Tendangan yang sering digunakan untuk mengoper bola jarak pendek itu menggunakan kaki bagian apa? Dalam, C ya. Nah, nomor 2, Ala. Ketika kamu ingin menendang bola dengan kekuatan penuh untuk mencetak gol dari jarak jauh, bagian kaki yang paling tepat digunakan adalah D. Apa? Ya, betul. Punggung kaki. Nomor 3, Rahel. Tendangan kaki bagian luar sering digunakan untuk situasi menendang penalti. Apa? Nomor 3? Ya, melebuhi lawan dengan tendangan melengkung. Nomor 4? Bagian kaki yang bersentuhan dengan bola saat melakukan tendangan kaki bagian dalam adalah Sama? Nomor 4 adalah emang C, sisi samping telapak kaki menuju mata kaki bagian dalam. Nomor 5, Revalin. agar menendang kaki bagian punggung menghasilkan bola yang meleset kencang, bagian kaki harus mengenai bola pada bagian tengah bola. Nomor berapa tadi? Nomor 5 adalah bagian tengah bola. Ya. Nomor 6 siapa? Jika kamu ingin melakukan tendangan yang melengkung ke arah luar, kamu akan menggunakan tendangan kaki bagian dalam. Nomor 6 luar. Nomor 7 Kaki tumpu saat melakukan tendangan harus berada di samping bola dengan jarak yang pas. Fungsi kaki tumpu adalah untuk apa? Iya. Apapun itu pas menendang bola untuk menjaga keseimbangan. Kalau tidak bisa kita menjaga keseimbangan, nanti tidak kokoh saat pertendangan pas waktu tendang. Lari kemana-mana dia. Nomor 8. Siapa nomor 8? tendangan yang menghasilkan bola mendatar dan lurus biasanya menggunakan kaki bagian Dalam. Ya, di sini kan dia bertanya adalah tentang tendangan yang menghasilkan bola mendatar yang lurus. Kalau yang lurus itu lebih sering adalah kaki bagian dalam, tidak kaki bagian luar. Ya. Lanjut nomor 9. Siapa nomor 9 lagi? Azam. Posisi badan yang benar saat menendang bola dengan punggung kaki adalah Jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk belajar dalam bermain dengan semangat. Apa maksud yang di sana? Dalam kita hidup, kita wajib olahraga. Setidaknya olahraga dalam seminggu berapa kali? 2 atau 3 kali minimal. Ya, kalau tidak sehat, apapun yang kalian lakukan tidak bersemangat.
Maunya loyo aja. Lebih banyaklah olahraga, jangan banyak bermain HP. Ya, habiskan waktu berolahraga. Karena tidak bermain HP itu bisa menghasilkan kepintaran kalian. Ada yang menghasilkan. Tapi ada waktu umurnya. Lebih baik kalian bermain sepeda. Itu termasuk olahraga. Lebih baik kalian bermain apa? Oh, lari-larian itu main apa? Pak tekong, bermain apa? Itu bermain tradisional. Itu termasuk olahraga, sayang. Daripada main HP. Nah, yang terakhir kedua adalah disiplin dalam olahraga, disiplin dalam belajar. Keduanya akan membawamu menuju sukses. Apa yang maksud disiplin? Teratur. Tentram, apa lagi? Pokoknya disiplin dalam belajar, disiplin dalam olahraga. Contohnya sekarang olahraganya 2 kali seminggu. Minggu besok 1 kali. Minggu besok 0. Ya, jangan. Kalau dapat, lebih meningkat lagi. Sekarang 2 kali. Besok 2 kali, gak apa-apa. Besoknya lagi atau sebulannya lagi 3 kali. Bulannya lagi 4 kali. Kekar badan kalian. Sehat badan kalian. Ya, kalau tidak olahraga, Nak, contohnya ya, berpangku tangan saat belajar. Ya, tidur saat belajar. Berarti itu kurang sehat. Ya, apalagi sering jajan yang lemak-lemak. Itu bisa mengakibatkan cepat tidur saat belajar. Ibu bisa merasakan. Saat ibu dulu kurus, ibu bersemangat belajar. Saat ibu mengkonsumsi lemak-lemak, apalagi bakso, olahraga kurang, apalagi saat belajar itu kurang berkonsentrasi kita belajar. Ya, terima kasih atas perhatian kalian saat hari ini. Pembelajaran kita alhamdulillah sukses. Alhamdulillah anak-anak ibu sehat selalu. Alhamdulillah apa yang kita pelajari hari sekarang bisa bermanfaat untuk kedepannya sama kalian. Ya, duduk dengan rapi. Kita siap untuk pulang. Siapkan Nugi ke depan. Nggak usah pakai tas. Boleh masukkan bukunya ke dalam tas. Ya. Kepada Ibu Berman, gerak, tegak, mari kita bersyukur. Nah, pulang dengan baik, jangan lari-lari, kasih orang tuanya, pulangnya agak terlambat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.